Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Ayu, pripun kabare panjenengan? Semoga selalu dilimpahi keberkahan. Baiklah Kang Mas dan Mbak Ayu, pada video kali ini kita akan membahas tentang pesugihan bayi bajang. Sang bayi merangkak dari meja makan menuju Rani. Dengan tangan kakinya yang sangat mungil, bayi tersebut menghampiri sang ibu dengan penuh tawa. Sesampainya di tangannya, Rani menggendong buah hatinya. Lalu si anak mulai mengucapkan kata pertamanya, "Mama." Semua itu hanyalah sebuah lamunan. Seketika lenyap ketika sang dukun memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan. Ruangan tersebut tidaklah besar, hanya 2 kali 2 meter, gelap, dan hanya ada lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan. Ada meja 1 kali setengah meter, berisi berbagai macam barang yang Rani tidak mengerti. Yang ia tahu hanya kembang yang wanginya membawa kesan mistis dalam ruangan tersebut. Rani mencoba untuk mencari posisi terbaik untuk tempat duduknya, mengingat perutnya pun semakin besar karena sudah masuk bulan ke-7 dari masa kehamilannya. Ruangan pengap, panas, dan ada bau wangi-wangian tersebut dari menyan, bunga-bungaan. Dukun itu menghembuskan nafas sejenak, lalu menanyakan kesediaan Rani untuk melakukan ritual pesugihan bayi bajang. "Iya, sepertinya saya bilang sebelumnya di telepon, Mbah, aku siap," ujar Rani dengan penuh keyakinan. "Bagaimana dengan mahar dan juga kamar khusus buat kamu untuk meminta jalan dan petunjuk sudah ada?" tanya si dukun. "Untuk kamar nanti suami saya yang urus, Mbah. Kalau terkait mahar, saya sama suami cuma punya uang yang waktu itu saya transfer. Tidak ada lagi, Mbah. Suami saya sudah lagi nyari-nyari kerja lagi, masih pengangguran." Rani mencoba menarik simpati pada si dukun tersebut. Rani mungkin tidak akan datang ke dukun jika bisnis suaminya Eman tidak gulung tikar. Eman memiliki bisnis rumah makan yang ia buka tak jauh dari tempat tinggal mereka. Namun, karena kemampuan bisnisnya yang kurang baik, ditambah tidak ada promosi, rumah makan mereka lebih sering didatangi kucing liar daripada pengunjung untuk makan di rumah makan tersebut. Akibat memilih untuk bertahan ketimbang menutup warung, suaminya terpaksa meminjam uang kepada lintah darat. Tentu saja dengan bunga yang sangat tinggi. Sayangnya, uang dipinjam bagaikan dibakar saja, tidak menghasilkan apapun kecuali utang yang semakin menggunung. Rumah makan yang dirintis Eman dari uang pesangon itu tidak dapat menutupi jumlah uang yang dipinjamnya kepada rentenir. Karena tak ingin asetnya yang lain ikut direnggut, Rani dan Eman sepakat untuk melakukan pesugihan bayi bajang. Ini berkat informasi yang didapat dari teman Eman ketika sedang menuju sesi wawancara untuk bekerja di suatu perusahaan. "Kamu siap nanggung resikonya?" tanya sang dukun dengan pelan. "Siap, Mbah," jawab Rani sambil sedikit bingung. Dukun itu memulai sebuah ritual yang tidak Rani mengerti. Karena takut, bingung, dan lain sebagainya, Rani hanya memejamkan mata dan mendengar si dukun merapal sesuatu yang harus dibaca.
Nafas Rani semakin berat karena bukan kanker atau penyakit berbahaya yang merenggut haknya sebagai sang ibu, melainkan utang yang saking banyaknya, yang semakin banyak dan semakin menggunung. Kemudian Rani membayangkan anak laki-lakinya tumbuh memasuki umur 6 tahun. Ia sedang gemar-gemarnya bermain bola di halaman rumah bersama suaminya. Adapun ia memperhatikan anaknya yang lucu itu, yang sambil tertawa-tawa bersama suami yang ia cintai tersebut. Ia berharap bahwa ia bisa membuatkan sarapan bagi anaknya setiap ingin berangkat ke sekolah, hingga anak pergi meninggalkan rumah sebagai orang dewasa kelak. Namun, apa yang dalam lamunan itu hilang dengan sendirinya. Sudah selesai, ujar si dukun. Karena ritualnya sudah selesai, Rani mencoba merasakan seluruh tubuhnya. Ia tidak menemukan rasa sakit apapun, termasuk pada perutnya yang semakin membesar. Memang tidak ada rasa sakit, mereka hanya memerlukan roh dari bayimu saja, sambung dukun dengan menjelaskan tentang tumbal dari bayi bajang. Rani hanya bisa tertunduk lesu, matanya berkaca-kaca, mencoba untuk tidak marah terhadap dirinya sendiri. Ia tahu persis resikonya sebelum memulai pesugihan ini. Dan berarti ia sudah mengambil sebuah keputusan bahwa kesulitan memiliki anak hidupnya adalah resiko yang ia harus pikul sepanjang hidupnya. Demikian Kang Mas dan Mbak Yu. Semoga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tercela ini, apalagi sampai melakukan pesugihan, yang pada dasarnya semua itu butuh pengorbanan. Bahkan nyawa kita pun akan ditumbalkan manakala sudah jatuh tempo. Kang Mas dan Mbak Yu, harta sudah ada di takar kita masing-masing. Berusaha, kerja keras, dan doa, semoga kita selalu diberi jalan untuk mencapai kesuksesan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.